entah itu bagaimana ke depannya, pokoknya kita jalan dulu. Jadi kita awalnya tuh nggak langsung jadi UKM. Ujar ini benar-benar dari nol gitu Dari ya? nol, segala biayanya juga awalnya dari nol gitu. Bagaimana kita terlihat bermanfaat dulu buat orang banyak sama buat. Assalamualaikum Sobat Ujar, selamat datang di Ujar Podcast, menginspirasi, menjalin relasi dengan edukasi. Oke, di episode pertama Ujar Podcast ini kita akan membahas tentang sejarah Ujar nih. Nah, di sini kita nggak sendirian aja, kita ditemani sama Mbak yang cantik dari SP pertamanya Ujar nih. Kita ada Mbak Rizkita. Halo Mbak Rizkita. Halo. Halo, bisa kenalan dulu nih Mbak. Dulu di Ujar itu sebagai apa? Terus sekarang kesibukannya udah ngapain aja nih? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rizkita Ikmala, biasanya dulu dipanggil di Ujar Rizkita bagian finance. Jadi finance itu yang megang keuangan sekaligus bagaimana cara mengelola uang dan biaya di Ujar gitu. Sekarang kesibukannya lagi ngurus baby, baru ngurus baby, sama kalau tiap harinya ada kerjaan di PT Kesmasindo, jadi ada kerjaan di perusahaan konsultan keselamatan kerja. Oh iya, kan Mbak Rizkita ini itu ya Mbak, SP pertama, sobat pengajar pertama, berarti merupakan salah satu pendirinya Ujar nih. Iya. Bisa diceritain dong Mbak, dulu itu gimana sih awal mulanya Ujar itu bisa berdiri sampai jadi UKM di Universitas Jember? Jadi dulu itu sekitar tahun 2011 akhir atau 2012 awal, sebelum UNED mengajar itu jadi UKM resmi dari UNED-nya sendiri ya. Saya tuh diajak sama Aziz itu direktur pertamanya Ujar. Jadi Aziz dari fisika, kemudian ada juga teman-teman dari teknik, dari farmasi, dari kedokteran gigi, dari kedokteran, pokoknya semua fakultas. Itu Aziz sebenarnya yang awal mulanya dia punya ide untuk mendirikan Ujar gitu. Nah, menurut kalau saya kan diajak Aziz, jadi Aziz itu dulu seingat saya terinspirasi oleh Bapak Anies Baswedan. Jadi terinspirasi ke Indonesia Mengajar gitu. Oh iya. Jadi kita berkumpul di situ, akhirnya kita sharing-sharing bagaimana untuk mendirikan yang namanya UNED Mengajar, karena kan kita dulu itu minim teknologi ya, maksudnya minim media sosial, nggak kayak sekarang, maksudnya untuk menjangkau dari sekolah-sekolah yang pelosok-pelosok itu masih belum banyak, masih sulit juga. Jadi kita berinisiatif untuk ya udah kita ingin mendirikan UNED Mengajar bersama-sama, entah itu bagaimana ke depannya, pokoknya kita jalan dulu. Jadi kita awalnya tuh nggak langsung jadi UKM, tapi kita bergerak dulu sebelum akhirnya waktu itu rektor masih Pak Hasan ya. Kita sebelum rektor meresmikan UNED Mengajar ini menjadi lembaga di bawahnya LPM. Jadi bukan lembaga sih, UKM di bawahnya LPM gitu. Berarti ini Ujar ini benar-benar dari nol gitu dari ya? Dari nol, segala biayanya juga awalnya dari nol gitu. Dulu kan awal-awal tahun berapa ya, 2011-an itu kita dari teman-teman itu ada yang ngebentuk namanya donatur. Jadi ada donatur, donasi yang sudah mengenal banyak relasi, itu mereka ada donasi, kemudian kita langsung salurkan awal-awal kayak gitu. Oh, berarti cuma sebatas komunitas akhirnya tergerak untuk memajukan pendidikan di pelosok Jember sampai akhirnya jadi UKM. Iya. Oh, keren. Dan dulu itu ada bukan sobat pengajar sih, aku aja nggak bukan sobat pengajarnya, tapi pengurus. Dulu dibedakan, sobat pengurus sendiri, sobat pengajar sendiri gitu. Oh gitu. Sekarang sama? Sekarang ada sih Mbak, masih ada pengurus, ada sobat pengajar, ada volunteer. Oh iya, sama berarti. Terus kapan sih Mbak Ujar ini resmi jadi UKM di Jember, di Universitas Jember? Insya Allah 2012 November ya. Ya ulang tahunnya. Nah, ulang tahun Ujar itu dulu adalah peresmian dari UNED sendiri di tempatnya di Sutarjo dulu. Di Sutarjo. Oh, masih sama Mas Aziz, Mbak Rizky. Sama Mas Aziz dulu. Terus
berjalannya kita tuh sekitar 1 tahun 1 tahun setengah itu baru diresmikan UNED gitu. Karena kita kan bergerak dulu inginnya bagaimana kita terlihat bermanfaat dulu buat orang banyak sama buat masyarakat dulu. Iya, bener banget, bener. Baru diresmikan. Motivasinya keren banget. Yang penting kan kita emang bermanfaat bagi orang lain. Iya, biar UNED tuh melihatnya dilihat dulu. Iya. Nggak cuman kita pengen terus difasilitasi nggak ada apa-apa, tapi kita kan walaupun tanpa UNED dulu kita berjalan juga gitu. UNED dulu awalnya itu kira-kira udah rame belum sih Mbak? Masih berapa orang gitu? Kalau sekarang kan yang daftar tuh bisa sampai ratusan gitu loh Mbak. Iya, bisa Iya, ratusan. tapi memang UNED mengajar dari dulu antusiasnya banyak banget. Karena dulu itu juga setiap fakultas itu ada sobat pengajar dan pengurus itu sekitar lebih dari 20 20-an tiap fakultas. Tiap fakultas. Wow. Karena ada ya, Iya. ada pengurus juga ada pengajarnya gitu. Banyak, emang dari dulu udah banyak gitu ya. Banyak banget. Dulu juga awal-awal kan masuk UNED mengajar ini juga ada psikolognya. Tes Ada psikolog. Oh, Sekarang ada. sekarang kayak tes micro teaching gitu Mbak. Micro Ada teaching, wawancara. psikolognya, sama psikolog juga. Oh, Kita ada dulu Bapak RD dari FKM yang wawancara sobat pengajar. bapaknya dosen gitu. Iya, dosen di Wow. FKM. Ya, oh ya, aku dulu FKM UNED gitu 2000 waktu kuliah S1-nya. Kan Aziz dari fisika, terus banyak juga dari Oh, beda macam-macam. fakultas. Beda-beda semuanya. Dari teknik juga ada Norma, ada Septian, Septian dari farmasi. Terus ada Yusnida dari FKG. Jadi flashback ya Mbak ini Mbak. Agak lupa-lupa. Oke. Terus dulu waktu pertama kali mendirikan Ujar nih Mbak, pasti banyak dong rintangan, halangannya. Nggak langsung ujuk-ujuk resmi nih jadi UKM. Apa aja sih Mbak rintangannya? Boleh diceritain? Kalau yang pertama dulu kan kita cuma dari segelintir orang. Jadi ada beberapa orang yang aku di situ sama Aziz sama teman-teman itu nggak semuanya itu gampang untuk satu pikiran. Jadi pasti ada kan kepala-kepalanya, ada yang pengen ini pengen itu nggak gampang satu pikiran. Terus ketika kita turun ke lapang juga awal-awalnya dulu kita biayanya, anggarannya itu kan belum tahu dari mana, tapi Masih ternyata donasi. ada donasi akhirnya kita menyalurkan dari itu. Juga kita jadi belajar untuk banyak mencari dan bagaimana caranya kita itu menghasilkan dan bisa membaginya ke anak-anak gitu. Terus motivasinya apa nih Mbak untuk melewati segala rintangan itu biar mengusahakan Ujar nih resmi jadi UKM biar bisa bermanfaat buat lebih banyak orang lagi. Jadi memang kita kan awalnya udah sepakat ya, mestinya sepakat kita punya tujuan yaitu untuk ke bagaimana agar di Jember ini yang pelosok-pelosok terutama SD-SD pelosok itu mendapatkan bantuan dari kita, bantuan untuk bukan cuman guru biasa gitu, tapi kita juga punya ilmu yang di universitas bisa dibagi ke mereka. Dan juga kita ingin meningkatkan kualitas dari SDM anak-anak di Jember ini. Jadi rintangan apapun ya kita lalui aja. Soalnya kan tujuannya juga kita ingin bermanfaat itu untuk orang. Iya, keren banget nih Sobat Ujar bisa jadi reminder nih ketika kita lagi di titik down atau kan kadang ada tuh Mbak ya titik jenuh ketika mengajar, kita itu bisa inget terus adik-adik kita di SD binaannya dan motivasinya emang biar jadi manusia yang bermanfaat gitu. Lebih berkualitas juga. Terakhir nih Mbak, pesannya apa sih buat sobat-sobat pengajar yang ada di Ujar sekarang biar semangat terus ngujarnya? Yang pertama kan kalian masih muda ya, jadi sekarang juga dunia digital makin berkembang, kita juga semakin banyak ilmu baru. Nah, itu kan untuk adik-adik kita yang di luar sana belum tentu mereka tahu. Jadi setidaknya kita tuh harus tetap mentransfer ilmu-ilmu baru kita ke adik-adik kita yang jauh di pelosok sana dan
Ingat bahwa kualitas di negeri kita ini kan akan dibangun oleh kita dan generasi-generasi bawahnya. Jadi memperbaiki kualitas di negeri kita aja. Luar biasa, keren. Dan ini ya untuk adik-adik yang sekarang jadi sobat pengurus dan pengajar, jangan lengah juga. Walaupun musim Covid gini, tetap harus transfer ilmunya ke adik-adiknya. Karena kan mereka juga kadang banyak nggak tahu Covid kan, Iya. di pelosok-pelosok sana. Siap, insya Allah. Iya. Insya Allah. Oke, keren banget. Makasih banget nih Mbak Rizkita atas waktunya udah sharing-sharing tentang sejarah Ujar. Kita jadi dapat inspirasi, dapat motivasi lebih nih buat terus semangat ngejarnya. Oke teman-teman sobat Ujar, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik like dan subscribe channelnya UNEDS Mengajar, dan kalian juga bisa komen nih ide-ide apalagi buat podcast selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.